Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Saudara akan menjadi hakim agung kalau terpilih. Maka harapan publik kepada Komisi 3 adalah memilih hakim agung untuk memberikan keadilan kepada mereka yang merindukan itu. Dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati. Saya sebagai rakyat Indonesia dengan sepenuh hati memohon agar Bapak Presiden dapat memperhatikan hak saya untuk mendapatkan sebuah peradilan yang seadil-adilnya, yang berdasarkan bukti persidangan yang nyata tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tolong Bapak Presiden cegah jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi peradilan ini. Sesungguhnya perkara J tidak perlu ada bila dari tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan penuntutan ataupun bahkan hingga vonis dijalani dengan baik dan sesuai kaidah hukum, seharusnya tidak pernah ada. Anda lihat ribuan orang mau bersatu. Nanti Anda lihat akan datang dari berbagai daerah, dari pelosok Indonesia ini. Kami tidak biayai itu, akan mereka datang untuk bisa berkumpul membela Jessica. Maka mereka menyatakan siap untuk hadir dalam persidangan membantu Jessica karena tidak layak seorang Jessica yang tidak bersalah dihukum. Anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, menyinggung soal kasus Jessica ketika rapat menyeleksi calon Hakim Agung. Beni Kaharman menyebutkan bahwa harapan publik dalam memilih Hakim Agung untuk bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Beni juga merasa bahwa kasus Jessica adalah contoh peradilan sesat, di mana hakim yang mengadili Jessica di Pengadilan Negeri Tinggi dianggap sebagai hakim yang sesat. Seperti diketahui, Otto Hasibuan bersama ribuan timnya akan melakukan upaya hukum dan pengajuan PK untuk kembali membuka kasus Jessica. Otto sebelumnya mengungkap bahwa sebetulnya banyak hakim yang merasa bahwa Jessica tidak bersalah. Otto dan 3.800 advokat lainnya berharap Jessica akan benar-benar mendapatkan keadilan segera dan dibebaskan dalam sidang PK nanti. Hal ini Otto tegaskan, bukan semata untuk keadilan Jessica, tapi juga untuk keadilan seluruh masyarakat. Selain menyinggung kasus Jessica, anggota DPR Beni Kaharman juga sempat mengusir Prof. Edi, selaku Wamenkumham, yang merupakan saksi ahli dalam kasus Jessica karena sedang terjerat kasus korupsi. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya, apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Dalam penjelasan Beni Kaharman juga mengungkap bahwa sebenarnya kasus Jessica itu tidak pernah ada
jika penyidik, jaksa, dan hakim melakukan penegakan hukum sesuai prosedur. Ada beberapa catatan penting perihal apa yang disampaikan oleh Pak Beni Kaharman perihal perkara J, kawan. Yang pertama, no money, no justice. Penjelasannya adalah kalau Anda tidak memiliki uang yang cukup, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan, kawan. Lalu yang kedua, no viral, no justice. Penjelasannya adalah kalau kasusnya tidak viral, tidak ramai, jangan berharap Anda mendapatkan keadilan, kawan. Yang ketiga adalah keadilan berdasarkan tekanan publik. Penjelasannya adalah harus kawan-kawan sadari perkara J sedari awal sudah di-framing bahwa hanya J lah yang patut dicurigai dan patut didakwa, seakan-akan menutup kemungkinan adanya pelaku yang sesungguhnya. Maka secara tidak langsung, opini yang terjadi di masyarakat menjadi tekanan terhadap vonis hakim terhadap J. Faktanya demikian, kawan. Lalu yang keempat, kita merasa tertipu atas perkara J. Penjelasannya adalah sesungguhnya perkara J tidak perlu ada bila dari tingkat penyidikan, penyelidikan, bahkan penuntutan, ataupun bahkan hingga vonis dijalani dengan baik dan sesuai kaidah hukum, seharusnya tidak pernah ada. Dikarenakan ada kepentingan tertentu, makanya perkara J haruslah ada dan berujung dengan vonis yang sesat. Faktanya demikian, kawan. Kebetulan hal tersebut dibahas saat rapat Dewan. Dalam hal ini fit and proper test calon hakim agung. Tidak salah rasanya bila kita berharap banyak bila hakim agung yang terpilih nanti bisa membuka kasus perkara J ini dengan terang benderang, tanpa kepentingan apapun, tanpa tekanan apapun, dan segala sesuatunya dijalankan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum, kawan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berakhir dengan baik. Terima kasih, kawan. Namun kenyataannya, yang Pak Yudhoyono nanti kalau terpilih, yang Bapak hadapi saat ini adalah keadilan itu tidak berjalan di atas ruangan yang hampa. Keadilan itu ditentukan oleh uang. Maka orang bilang no money, no justice. Kan gitu. Ditentukan oleh uang, maka disebut no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu, kan Pak Anca. Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Yang terhormat Pak Arsul yang akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya no viral, no justice, tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak,
Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah, media akun-akun bursa gini kan. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan. Maka no justice, no power, no justice. Tidak ada kuasa, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Itulah keadilan. Nanti Bapak kalau jadi hakim agung, itulah kenyataan yang Bapak akan hadapi.